Salam Horas menjua-jua, jua-jua, Yahoo, ahoy, rahayu-rahayu, salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali dalam channel ini, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, yang kita gunakan sekarang untuk merenungkan apa yang menjadi epistel untuk gereja kita pada tanggal 1 Februari tahun 2026 yang kita sebut juga sebagai Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum hari Paskah, hari kebangkitan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kita ini, dan jangan lupa saling mengajak untuk mensubscribe dan membagi-bagikan video kita, serta mengkomentari, memberikan komentar penafsiran yang lebih dalam. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan dengan mencapkan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ditentukan dari Kitab Ulangan pasal 33 ayat 24 sampai ayat 29. Kita baca. Tentang Aser ia berkata, diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintunya, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tidak ada yang seperti Allah, hai Jesurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tenteram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, diusulkan tema perenungan kita mengatakan hidup berbahagia di dalam Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar dibacakan untuk kami, dan bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat memetik dari apa yang kami pelajari itu untuk dapat kami gunakan dalam perjalanan hidup kami setia mengikut Engkau di negeri yang telah Engkau janjikan, tempat kami sejahtera dan berbahagia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berbahagia itu adalah suatu hal yang luar biasa. Setiap orang menikah, apalagi dengan baik-baik, selalu ada ucapan selamat berbahagia. Apa artinya berbahagia? Dalam bahasa Ibrani disebut eser. Dalam konstruktifnya asri. Bahasa Yunaninya makairoi. Ya. Tentu saja berbahagia yang kita ingin pahami adalah seperti diberitakan di dalam kitab suci. Bukan hanya berbahagia secara sekuler, secara duniawi. Kita periksa dulu berapa kali dikatakan dalam perjanjian lama kata berbahagia itu. Terus kita buka konkordansi, kata eser yang artinya hail, happiness, beatitudo atau selamat, kebahagiaan, kesukacitaan, dan kebaikan-kebaikan yang dirasakan membuat sukacita. Di sana digunakan sedikitnya 56 kali dalam perjanjian lama. Secara khusus kata asre konstruktif daripada eser ada 45 kali, dan di dalam Mazmur sendiri ada 26 kali. 1 kali di Ulangan dalam teks kita, 2 kali di kitab Raja-Raja pertama, 3 kali kitab Yesaya, dan 1 kali di kitab Wahyu, 8 kali di Amsal, 1 kali di Pengkhotbah, 2 kali di kitab Daniel, dan 2 kali dalam 2 Tawarikh. Di sana kalau kita baca satu persatu yang 45 kali itu berbahagia karena seseorang dapat berguna kepada orang lain, dan kegunaannya itu mensukacitakan orang yang bersangkutan, atau seseorang itu mendapat berkat dari Tuhan atau penyertaan dari Tuhan, dan berkat itu mensukacitakan diri orang tersebut. Juga berbahagia karena orang itu percaya kepada Tuhan, membuat Tuhan sebagai Jehovah sebagai Tuhannya atau Allahnya, dan dalam hal ini dia mengalami hal-hal yang indah, tapi juga dapat pengajaran dari Tuhan. Jadi orang berbahagia yang dihajar oleh Tuhan. Dan juga berbahagia orang kalau dia berlindung kepada Tuhan. Ya. Secara duniawi juga dikatakan berbahagia orang kalau ternaknya banyak, lembunya banyak, dan lain-lain. Ya. Jadi di seputar itulah kebahagiaan itu dipergunakan, dikatakan dalam perjanjian lama. Jadi bukan hanya soal banyak harta, tapi juga soal siapa Tuhannya, dan Tuhan mana yang menolong dia tahu itu, ya. Siapa yang dilindunginya, dan berbahagia juga orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya dihapus.
kesalahannya tidak diperhitungkan, dan juga kalau dia tidak berjiwa penipu. Itulah orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Jadi dalam mengikut Tuhan, Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, manusia dapat menikmati kebahagiaan. Salah satu dari kebahagiaan berbahagia yang dikatakan itu dikatakan di dalam perikop kita. Aser sebenarnya itu satu akar kata dengan eser, ya. Jadi kalau si Aser namanya si bahagia itu sebenarnya. Tapi di sini adalah nama orang, anak ke-8 dari Yakub, yang anak kedua yang dilahirkan oleh selirnya Yakub itu, ya. Jadi dari Zilpa, budak perempuan yang dijadikan menjadi istri resmi, karena kita tahu Yakub mendapat pertama istrinya Lea, kemudian Rahel, dan oleh karena persaingan punya anak, Lea menyuguhkan budaknya untuk diperistri oleh Yakub, dan demikian juga Rahel. Dari situlah lahir anak-anak itu menjadi 12 orang, satu perempuan, ya. Jadi anak-anak menyanyikan itu: Ruben, Simeon, Levi, Juda, dan Naftali, Gad, Aser, Isasar, Zebulun, Joseph, Benjamin, dan Dina, ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, si bahagia ini, si Aser ini, bagian pertama dari perikop kita ayat 24 dan 25, mengalami kebahagiaan karena dia diberkati Tuhan. Ini merupakan anak yang ke-12 yang dikatakan Musa sebagai orang yang diberkati Tuhan. Dari 12 anak Yakub itu semua diberkati. Tapi agak panjang sedikit di sini. Diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Itulah berkat kepada si bahagia, si Aser ini. Kalau manusia mendapat berkat Tuhan, itu yang paling membahagiakan. Dan dikatakan itu dalam ucapan-ucapan bahagia di dalam Perjanjian Lama. Berkat-berkat apa? Ya, segala sesuatu yang diberikan Tuhan yang tidak bisa disebutkan satu persatu itu di sini. Tapi kebahagiaannya si Aser ini, dia menjadi anak atau suku yang disukai oleh saudara-saudaranya. Mengapa ya? Ya, di dalam cerita-cerita Perjanjian Lama tidak banyak kita ketahui tentang cerita tentang si Aser ini. Tapi dia sebenarnya daerah kediamannya setelah dibagi tanah itu di pinggir laut, di sebelah barat pantai, ya, sebelah barat dari Danau Galilea. Sekitarnya ada
Dan, Naftali, dan apalagi itu Zebulun, ya. Bahkan di selatannya lagi ada Manase. Jadi sebenarnya daerah itu dapat dikatakan daerah yang sangat cocok untuk penanaman anggur. Sehingga daerah Aser itu adalah penghasil anggur. Lalu dikatakan di sini karena dia penghasil anggur, untuk memeras buah anggur itu nggak ada mesin kan, mesin batu penggiling yang ada dan pijakan kaki. Makanya dikatakan di sini, biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Artinya biarlah suku Aser itu memproduksi minyak zaitun untuk kebutuhan bangsa-bangsa atau kebutuhan bangsa Israel. Dan bukan hanya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keagamaan, kosmetik, dan lain-lain dari hasil dari situ. Ya tentu saja kampung halamannya oleh karena kaya dengan minyak harus dijaga dengan pintu gerbang, dan pintu gerbang itu harus kuat, dibuat dari besi dan tembaga, sehingga tidak mudah dirobohkan oleh hewan atau oleh para penjahat lainnya. Dan kalau orang tidak kuat, ya tidak bisa memeras anggur kan. Kalau kurus-kurus pun tidak bisa memeras anggur itu, karena tidak kuat kakinya untuk bijak buah anggur itu agar keluar minyaknya. Maka berkat untuk si bahagia ini adalah salah satu kesehatan tubuh, ya, yang tegap-tegap lah selama hidup, agar mereka bisa menjadi berkat bagi abang adiknya, ya, keturunan abang adiknya itu. Itulah berkat bagi Aser, si bahagia anak daripada si Yakub itu, atau keturunan anak daripada si Yakub, anak ke-8 itu. Dan 11 lagi nama-nama anak Yakub itu mendapat berkat-berkat juga dari Musa. Dan itu hebat sekali. Musa memberikan berkat kepada suku-suku Israel sewaktu dia mau mati, sehingga diharapkan bahwa sepeninggal Musa, bangsa itu secara keseluruhan mendapat berkat yang beraneka ragam, dan berkat yang beraneka ragam itu bisa menyatu menjadi berkat bagi seluruh bangsa Israel, ya. Jadi tidak sejenis. Mereka itu tidak seperti kebun kelapa sawit yang hanya pohon sejenis atau monokultur. Jadi tapi multikultur lah, multi berkat, agar satu sama lain saling menggenapi atau saling memenuhi, ya. Jadi ada yang berkat panjang umur, ada berkat menjadi bakal yang melahirkan raja, ada berkat yang mengurus peribadahan kepada Tuhan, ya, dan banyak yang lain. Artinya 12 marga suku bangsa Israel itu mendapat berkat yang beraneka ragam untuk saling melengkapi, agar berkat itu menjadi berkat bagi sesama, sebangsa dan setanah air, dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain.
Bagian kedua daripada perikop kita mengatakan bahwa setelah 12 anak Yakub, keturunan Yakub itu diberkati, ya kesimpulan yang disampaikan oleh Musa di sini adalah bahwa Israel atau digelari Yesurun, ya, Natigor yang lurus, bukan lagi penipu sebagai Yakub. Jadi nanti pengganti Yakub itu menjadi Yesurun, bangsa yang lurus, mendapat berkat seluruhnya. Jadi berkat itu apa? Ya, berkat yang paling utama adalah bahwa mereka dilindungi, ditolong oleh Tuhan, ya, yang berkendaraan melintasi langit dan dalam kejayaan yang melintasi awan-awan. Jadi di sini tidak dikatakan sebagai pencipta langit dan bumi, ya, tapi mengenang kembali bagaimana Tuhan Allah Jehovah Elohim menolong mereka keluar dari Mesir, dan dalam perjalanan itu ada disertai dengan awan-awan, ya, dan juga disertai dengan, ya, Tuhan yang melintasi langit menyertai mereka dalam perjalanan itu, dan dalam kejayaannya ada awan-awan, ya, kendaraannya awan-awan. Tuhan itu menyejukkan dan melindungi, itu artinya. Jadi Israel terberkati karena menyembah Tuhan yang abadi, dan Tuhan yang abadi itulah yang menjadi perlindungan mereka, ya, sehingga lengan Israel itu sangat kuat, seperti kuatnya tangan Musa melawan bangsa Amalek, ya. Kalau masih tegak terus tangan Musa, ya bangsa Israel di sana menang, orang Amalek kalah, ya. Dan itulah menjadi berkat bagi bangsa Israel keseluruhan, dan sehingga mereka dapat mengusir musuh mereka. Bahkan banyak di antara musuh Israel itu dimusnahkan, ya. Terjadi genosida waktu itu, dan itu hukum perang dulu. Di zaman modern ini genosida tidak boleh, tapi dulu genosida itu diperkenankan. Mengapa, ya? Gak tahulah kita itu, karena musuh bangsa Tuhan harus dicabut sampai ke akar-akarnya agar tidak muncul lagi musuh yang baru. Itu aja maksudnya. Tapi sekarang di zaman modern, musuh umat Tuhan tidak perlu dibasmi sampai ke akar-akarnya, tetapi ditobatkan menjadi penyembah Tuhan Jehovah Elohim itu, terutama dalam Yesus Kristus. Karena setiap orang atau bangsa yang menyembah Yesus Kristus menjadi bangsa yang penuh kasih dan tidak ada permusuhan kepada bangsa yang lain. Dan kalau musuh-musuh Israel itu memang dilenyapkan, dan ternyata Amalek lenyap, Moab lenyap, ya, bangsa Kanaan lenyap juga, punah semua, ya, tidak ada lagi musuh Israel, musuh bangsa Israel, dan mereka dapat mengerjakan sawahnya atau ladangnya, menanami anggur dan gandum tanpa ada gangguan. Dan walaupun terhitung, ya, hujan itu sedikit, tetapi mereka dapat menggunakannya demi kemakmuran untuk menyatakan berkat dari Tuhan. Di zaman sekarang orang lagi bertani tidak tergantung kepada curah hujan lagi, tetapi bergantung kepada teknologi pembuatan air tawar dan adanya irigasi tetes yang diperkenalkan oleh bangsa Israel, bukan? Dan itu sangat indah, karena
musuh tidak ada, sawah-sawah bisa dikerjakan, ladang-ladang bisa dikerjakan dengan baik. Maka di zaman modern ini pun sangat penting juga membuat musuh tidak ada, tetapi tidak lagi dengan genosida, jangan lagi punahkan bangsa-bangsa. Memang masih ada kaum tertentu ya melakukan bukan genosida namanya, tetapi karena bukan gen yang dihapuskan, tetapi religio yang dihapuskan. Religiosida katanya. Jadi di daerahnya tidak bisa ada umat selain umat beragama seperti mereka. Itulah jahatnya zaman modern sekarang. Ya. Dan itu kejahatan keagamaan sebenarnya. Maka harus dilawan. Ya. Orang yang menghapuskan dari dunia genosida dan religiosida atau penghapusan umat beragama lain harus diteruskan, diperjuangkan sekarang ini, ya, sehingga umat Tuhan betul-betul berbahagia dan semua bangsa-bangsa bersama umat Tuhan dapat berbahagia, menikmati berkat daripada Tuhan, ya. Dan umat Tuhan seperti bangsa Israel itu dikatakan adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan perisai pertolongan dan pedang kejayaan Tuhan, itulah pedang Tuhan, bukan pedang manusia. Tidak salah apabila orang-orang yang sudah saling mengasihi, tunduk satu sama lain, dan umat Tuhan juga menginjakkan kakinya di daerah-daerah yang dulunya musuhnya tetapi sekarang menjadi kawannya. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, agar bangsa-bangsa tidak lagi bermusuhan tetapi bisa saling hidup berdampingan dan saling mengasihi, saling melengkapi, dan semua menjadi bangsa-bangsa yang terberkati oleh berkat Tuhan. Dan itu yang diusahakan di zaman modern ini, sehingga ada bebas visa, ya, bisa orang asing menjalani suatu negeri yang bukan negerinya tanpa ada beban-beban permusuhan dan lain-lain. Dan itulah perkembangan baru dari dunia modern, agar kita dapat mengatakan berbahagialah umat Tuhan di zaman sekarang, dan tidak ada yang sama dengan umat Tuhan zaman sekarang, karena umat Tuhan zaman sekarang itu diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhanlah sebagai pertolongannya dan pedang kejayaannya, karena pedang Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua, kan kayak gitu. Pedang Tuhan itu adalah firman Tuhan, dan kalau semua bangsa-bangsa melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik, semuanya akan sangat indah dan tidak ada lagi permusuhan satu sama lain, ya. Dan itulah yang kita cari. Mari kita mulai hal-hal itu dalam kehidupan bergereja kita, agar tidak ada sekte-sekte lagi yang saling bermusuhan, tidak ada Kristen satu sama lain yang saling bermusuhan, tetapi saling memberkati, dan Tuhanlah yang memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami, dan kiranya dari renungan ini dapat kami petik makna firman-Mu yang dapat kami hidupi. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih, kabulkan doa kami. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan lupa subscribe Bapak Ibu Saudara.